Gen Z itu supaya tertarik ya dengan perbankan syariah. Yang namanya Gen Z itu kan nggak mau rugi, ya kan? Kalau bisa itu tambah, nggak kurang, nggak kadang. Jadi kan kalau di konvensional itu kita kenal dengan biaya ADM itu super duper banyak. Ada yang buku tabungan, kalau di konvensional tuh bisa lebih dari 20.000. Kalau di Bank Nagari Syariah itu paling besar 10.000, nggak lebih nggak kurang, paling besar 10.000 ya ini. Dan kartu ATM itu cuma 5.000 per bulannya. Itu tuh admin kita membayar ke vendor kan, untuk teman-teman ketahui. Dan apa yang lebih bikin Gen Z itu lebih menarik ke syariah, ada yang namanya tabungan wadiah yang emang tabungannya tidak berbiaya sama sekali. Jadi maupun pasif, mau dorman, mau apa, dia tidak ada kena biaya. Nanti kalau misalnya cuma pasif itu bisa disetor ulang lagi gitu. Nah, nyetornya kemana? Ke nomor rekening kita sendiri. Jadi yang untung tetap kita, karena kita nabung kan, biaya ADM-nya tetap tidak ada. Paling cuma biaya ADM-nya itu penggunaan kartu ATM. Nah itu tadi lah, termasuk kakak yang Gen Z ya, ini yang Gen Z ini, walaupun gajinya masuk ke Mudharabah, dapat bagi hasil kan langsung pindahin ke wadiah, karena nggak mau kena biaya-biaya tadi. Gen Z kali lah, kalau bisa tuh kambang gitu kalau bisa itulah, karena ya ekonomi itu emang lagi sulit-sulitnya. Untuk sekarang itu pemantauannya 3 tahun ke depan ekonomi itu lagi sulit-sulitnya. Kalau kita rugi, nggak pandai mengelola keuangan, kita tuh bisa jatuh miskin dalam artian untuk makannya kita biasanya 3 kali makan biasa 6 3 kali makan nasi, 3 kali makan cilok, makan mie apa ya lo nak, mie bangcat ya lo nak, barang kali makan itulah masalahnya. Jadi karena keinginan kita besar, karena kebutuhan kita besar, makanya kita juga harus pandai mencari solusi supaya kita tuh dari mana kok? Supaya kita tuh lebih pandai mengatur keuangan, supaya kita tuh lebih nggak rugi gitu, lebih untung penggunaan bank, menggunakan rekening, menggunakan tabungannya gitu. Gimana caranya supaya kita lebih pandai mengelola untuk jangka panjang. Jadi kita harus memikirkan jangka panjang gitu. Itu sih kira-kira tambahannya. Oke Kak, kira-kira Kak akan grogi nggak ya kita dekat Bang Vicky dan Kak Indi ini? Grogi banget sih Kak Fit. Mungkin karena dari kita juga pengetahuannya terbatas tentang ilmu. Jadi yang sama yang Kak Vicky, Bang Vicky sama Kak Indi itu saking groginya sebenarnya Kak. Nah jadi kayak memang benar-benar menambah pengetahuan kami sebagai ibaratnya Gen Z yang masih awam dengan hal-hal yang berbau keuangan kayak gini. Nah terus kami juga mau nanya nih Bang, sebenarnya seberapa penting sih lingkungan, komunitas, bahkan keluarga gitu terhadap kami para Gen Z dalam mengatur keuangan kami sebenarnya gitu? Bisa Abang atau peranan keluarga maupun kelompok masyarakat itu merupakan peranan yang sangat penting. Mungkin adik-adik pas di kuliah mencari kawannya menabung, aduh nak semangat tuh nabung nih. Ada mencari kawannya lebih sudah awak lu milih, aduh nak semangat tuh ngajar tuh. Nah itu pun jadi misalkan kalau lingkungan awak ala syariah, otomatis awak akan mengikut ke lingkungan syariah. Ada adik dilahirkan agamanya pun Islam itu karena keturunan. Coba ada adik seperti yang cewek muslimah dan cowok pakai baju kemeja batik biasa. Pasti di pasar pakai baju kona batin dah. Nah karena lingkungan. Nah mungkin kadang ada deh Katiko pas ada pengajian pakainya baju ke pasar, cocok nak?
Nah, di lingkungannya mereka adik akan dicap mengapa orang pasar dari coach. Nah, gitu. Jadi faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap seseorang itu dalam melakukan apapun, baik itu tindakan, perilaku, maupun sampai efek itu bawa cara memanage keuangan. Bakumpu sama orang kayu, abi nak dia. Kalau mengikuti gaya kan, sepatu itu juta, oh beli 1.000, mau aja beli juta. Sedangkan belanja sebulan itu juta, oh ikutan wah, nak mau itu ya. Jadi kalau ada dek cari lingkungan ada dek itu bagus, maka semua itu akan bagus. Tapi lingkungannya negatif, pasti hasilnya akan negatif. Jadi kalau bisa dimanapun ada adik berada, meskipun di tengah lingkungan yang negatif, adik-adik harus bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Contohnya, kalau di transaksi keuangan, adik-adik di situ yang cowok, ada main slot, ada main judi online. Mungkin ini tak, tapi kok masih kok itu mah, top up tuh mah. Nah itu kenapa? Nah karena lingkungan. Mungkin ada nampak kawannya main slot, ada video, kadang tahu aja, coba aja. Nah coba lah dalam. Ketika kiranya ketika dapat buntung jadi, ketika kawan untungnya. Nah jadi itu. Jadi ketika awak mengikuti seseorang, cek dulu apa negatifnya, apa positifnya. Kalau dia banyak positif, bela. Tapi kalau banyak negatif, kamu menyewa, apa hilang? Tinggalkan satu. Lah jadi kawan lo, KPK jurang, oh apa hilang? Apa sih? Jadi itu bunuh diri. Nah ketika orang, apa yang masa jijik? Timbul tak? Ke kopi dan monster aja. Jika wah nilainya kan negatif, sedangkan orang majak ke positif. Jadi bagi-bagi bagaimana adik memilah, adik seorang sarjana, otomatis pola pikirnya akan jauh berbeda dengan masyarakat biasa. Kalau bisa, jangan samolo awak sama di pasar. Nah gitu. Kalau di pasar itu nak ada kemangannya bebas. Beda kalau masalah mahasiswa, ada aturan wak. Ada batas-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah begitu juga dengan caranya adik memilih investasi syariah. Jadi bisa adik cari misalkan investasi saham syariah. Jadi syariah tidak. Bisa adik cari juga apa nama sahamnya. Teliti dulu, ada nak fatwa DSN-nya. Kalau lewat fatwa DSN, otomatis produk itu legal untuk gunakan syariah. Begitupun kami di bank syariah, di bank syariah, sebelum meluncurkan produk baru itu satu fatwa DSN-nya dulu. Kalau tidak ada fatwa DSN, otomatis produk itu tidak bisa launching. Nah, gitu. Jadi memang wajib ada landasannya dulu. Sesuai tak selama tubuhnya sih. Sesuai tak prinsip syariahnya sih. Akhirnya diluncurkannya di satu bank tanpa adanya DSN kalau kayak syariah. Kemudian tiba-tiba masalah pemeriksaan, berarti kok tidak syariah. Ada begitupun yang terjadi pada saat ini, banyaknya bank yang berlabel syariah itu karena menjual logo syariahnya. Karena peminat syariah di Indonesia mulai meningkat. Mungkin nanti karena seperti Siniaga syariah itu pemegang sahamnya siapa? Cino. Memang Cina ada Islam. Nah, pemegang saham itu hampir 100% itu Cina. Siniaga syariah. Mungkin kalau disangka dong, nah, jadi atau banyak bank-bank asing yang buka cabang syariah. Ini kalau mengajar syariahnya,
Soalnya pertumbuhan ekonomi di lembaga keuangan syariah itu meningkat. Survei dari OJK tahun 2021 sampai 2024 itu kenaikannya signifikan. Nah, itu yang OJK survei langsung. OJK adalah induk dari seluruh bank, jadi bisa mantau berapa perkembangan konvensional, berapa perkembangan syariah. Itu Dedek. Saya mantau. Jadi kalau ada yang mau syariah, pahami apa arti syariah itu. Tahu kan bedanya syariah dengan konvensional? Tahu. Kalau nak perbankan macam tahu kan? Tahu. Apa bedanya? Apa sampai situ? Saya tahu ini. Lima berarti adalah tuh. Soalnya kalau Bang dulu belajar dasar-dasar perbankan syariah itu semester 2 dan 3. Jadi ada adik-adik sebelum diluncurkan ke dunia kerja otomatis harus ada fondasi dulu, ya kan? Soalnya apalagi waktu di perbankan wajib mengetahui akad-akadnya nih kok, perbankan syariah khususnya. Produk itu hampir semuanya, tapi yang membedakan konvensional itu akadnya kok. Akad wadiah itu apa aja, modal apa itu apa aja. Untuk pinjaman kok, ini kebutuhannya balik. Jadi untuk murabahah, jujur tak? Apa murabahah itu? Beda jujur. Kira sama apa? Murabahah. Salah. Murabahah itu adalah prinsip jual beli, bukan kerjasama. Kerjasama itu mudah apa? Yang ketiga ada untuk kerjasama, jual beli, sewa menyewa. Yang tiga itu harus ada dipahami. Jadi sama kerjasama sama jual beli. Baik orang yang beli itu lagi mudah apa? Jadi tidak dong. Nama aja sama Pak Cik. Tidak dulu Pak Cik. Oh betul Cik. Pagi mudah apa? Cuma kalau sudah bikin mobil kare Cik. Nah itu pun banyak balik Cik. Modal nak do Cik. Ada dia murah bahan dia beli. Aja dia beli Pak Cik. Jadi kalau memurahkan adalah spiritual. Itu nak cukup ini. Dan kalau untuk di kami di Bank Syariah itu ada namanya pembiayaan multi jasa syariah. Jadi untuk kebutuhan apapun disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Untuk balik dokannya, untuk rekreasi doakan, untuk pendidikan doakan. Jadi tidak berbahasa satunya. Mungkin ada dia bisa menyangkut orang butuh BT ya, sama BT yang sudah lagi. Kalau misalkan kalau kayak di bank misalnya kan BT begini, mereka bayar lah doang. Misalkan mana lagi keuntungan, misalkan punya 150 bayar usul. Kalau syariah punya 1 itu bayar tuh dijual 150 kuat, sama nak besarannya. Besaran yang dibayarkan sama nggak? Sama. Paham Dedek? Paham? Bank konvensional ada dia pinjam 1 juta, membayar 1 juta. Ya. Kalau di syariah ada dia yang beli itu harga itu 1 juta, dijual ada dia 150. Sama nggak? Sama. Angkanya sama, prosesnya berbeda. Nah, di situ nampak ada dia bisa membedakannya. Nyata balik itu mudah bahas tadi. Orang yang membalik lagi mudah apa? Dia kerja sama lagi mudah bahas. Kan tak balik ini yang, gitu. Mungkin itu jawabannya untuk tambahan dari pertanyaan dari tadi. Oke,
itu mungkin dari Bang Vicky. Kita dengar juga dari Kak Indinya langsung ya teman-teman ya. Gimana nih Kak kira-kira Kak? Oke, kalau udah cukup, mungkin untuk Kak Indi kan di bagian CS ya Kak, Customer Service. Nah, jadi di sini kami mau nanya nih Kak, kalau misalkan kami kan juga ada nih yang nonton dari sobat ekonomi yang lain juga. Misalkan mereka ingin lebih tahu lebih dalam nih tentang gimana sih sebenarnya Bank Nagari Syariah ini, ada nggak Kak kayak kira-kira website kah atau link kah gitu untuk mencari informasi terkait dengan Bank Syariah ini Kak? Oke Kak, mungkin lebih kepada media sosialnya Kak. Gimana caranya kita Gen Z untuk memanfaatkan media untuk bergabung di Bank Nagari Syariah tentunya gitu Kak. Mungkin Kak bisa menjawab Kak. Oke, ketahuan ya di sini nggak main TikTok, nggak scrolling ya tentang Bank Nagari dulu. Padahal undang loh. Untuk sosial media, Bank Nagari itu kita udah punya akun resmi mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, termasuk TikTok itu yang ada centang biru yang udah verified. Jadi selain itu berarti tidak resmi. Termasuk WA, kita juga udah punya WA resmi Bank Nagari, tapi belum resmi launching untuk digunakan oleh nasabah untuk umum. Itu udah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga yang nanya apa sosmednya atau WA-nya, ada yang yang mengatakan kalau dia dari Bank Nagari tapi tidak centang biru, tidak verified, berarti itu tidak asli. Ya, jadi yang akun Bank Nagari yang asli itu mulai dari Instagram, IG, TikTok, Facebook, itu semuanya yang verified. WA juga yang verified. Bisa dicari untuk nama akunnya banknagari.co.id, yang centang biru, harus yang centang biru. Kalau centang biru jangan di follow. Kalau WA-nya tidak menggunakan nama Bank Nagari, berarti itu tidak resmi. Jangan dibuka, jangan direspon, langsung aja dihapus, kalau bisa di blok. Gitu. Tolong juga nanti dikasih tahu ke keluarganya kalau WA walau bukan cuma Bank Nagari, semua akun yang resmi itu pasti dia berupa nama dan centang biru. Kalau yang nggak resmi jangan dibawa chat lagi ya, jangan dibalas lagi gitu ya, diabaikan, diblok, dilaporkan, dihack kalau bisa gitu. Iya, mungkin lah, Gen Z kan merugi kan? Oke Kak, mungkin itu ya, makanya kita sebagai Gen Z harus memanfaatkan banget media sosial yang ada dan berhati-hati biar seperti kata Kak ini tadi, Gen Z tidak mau rugi, harus yang cari keuntungannya ya Kak, yang gede gitu ya Kak. Nah bener, cuan itu penting banget ya, sama kayak bukan hanya keuntungan di dunia tapi juga cuan itu untuk akhirat kita nanti. Oke, wah ternyata sudah tidak kerasa ya Kak Fen ya, kita sudah di penghujung podcast kita hari ini. Oh iya dong. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Vicky dan Kak ini tentunya yang telah membersamai podcast kita hari ini ya. Semoga kita juga bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa seperti Bang Vicky dan Kak Indi, dimana ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin untuk terakhir kita minta kesimpulan sedikit ya dari Abang Vicky ataupun dari Kak Indi. Mungkin bisa langsung aja Bang. Baik, kesimpulan mungkin dari acara kita pada pagi ini, pertama, jadilah Gen Z itu yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan jangan mudah terpengaruh. Harus pandai membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Dan mulailah mengatur keuangannya itu mulai dari saat sekarang ini. Mungkin ke belakang nggak bisa mulai ya, tapi mulai dari kini. Mulai buat rincian keuangan awak dan kelolalah dan pilihlah keuangan atau lembaga keuangan syariah yang ada di NIO. Dan itu sudah bisa diakses melalui digitalisasi yang canggih pada saat sekarang ini. Dan jangan sampai dengan kecanggihan teknologi membuat Gen Z
menjadi tidak menghargai orang lain. Kebanyakan dari Gen Z sekarang ini kalau sudah main HP memanggil orang tua, jauh enggak, diraukan enggak? Kebanyakan enggak. Jadi jangan sampai dia mau teknologi awak membuat durhaka dan melakukan etika yang tidak bagus, tapi manfaatkan teknologi itu untuk kepentingan atau keuntungan. Kepentingannya itu untuk kalau kebutuhan awak untuk apa, dan pandai-pandai memanage seperti yang disampaikan oleh KMD. Semakin canggih teknologi maka semakin tinggi tingkat kriminalitas digital. Alah banyak nasabah kami itu yang karena itu bukan kesalahan dari pihak bank, tapi kesalahan dari si nasabah. Ada nomor telepon baru diangkat tanpa ada perkenalan, langsung minta kode akses PIN dan semacamnya itu, berarti itu tidak benar. Dan ada lo kadang mencari di media sosial, mencari sesuatu itu langsung oke. Tapi tidak tahu bang kalau risiko. Kadang mencari sesuatu langsung oke aja. Orang ikut saham loh. Wadah ikut saham loh. Jadi pandai-pandai memilah, mengkondisikan, jangan sampai awak rugi di media sosial. Tapi kalau bisa awak untung di media sosial. Nah, boleh wak seperti di TikTok, Instagram, live, tapi yang sepantasnya. Jadi ketika di kampus muslimah, ketika di TikTok langsung beda 100%. Nah gitu. Jadi tetap semangat. Mungkin perjalanan adik masih panjang. Dan kalau ada adik-adik yang bergabung dulu, Bang Nagari kayaknya tuh masih ada buka lowongan magang. Itu bisa lo adik ikuti, misalkan umurnya masih belum sampai 22 tahun. Ya, maksimal 22 tahun. Itu bisa lah. Coba cari di TikTok maupun IG-nya lah. IG Bang Nagari Cekang Biru. Tuh bisa di scan barcode-nya, bisa adik cek. Jadi kalau bisa adik sebelum melakukan suatu hal cek dulu. Sama kayak tadi aku yang sampaikan ini, mau undang kami dari Bang Nagari, tapi tidak tahu media sosialnya. Minimal sebelum mengundang lah, atau profil nyobaan, lembaga keuangan nyobaan, dan apa saja yang media sosialnya. Nah gitu deh. Ini manfaatkan pandai-pandai. Jadilah Gen Z yang bermanfaat, tidak hanya di kampus tapi juga di masyarakat, dan berikanlah pola pikir yang terbaik buat masyarakat. Mungkin ada kini itu berpikiran akan bisa kerja kemari, tapi pas setelah tamat pasti zone. Sarjana S1 di Indonesia sama seperti tamatan SMA kalau tidak pandai-pandai. Nah, jadi manfaatkanlah peluang-peluang yang ada. Digital tuh paling banyak. Yang penting relasi jangan lupa. Nah, seperti itu. Jadi kalau organisasi itu peluang banyak. Peluang untuk mendapatkan kerja itu banyak kan. Kalau organisasi pertama akan berhubungan sama masyarakat. Nah seperti itu. Jadi manfaatkanlah peluang yang ada. Semangat terus. Mungkin yang crash patang tuh itulah anggap selesai palapean, dan mungkin yang bersangkutan itu mungkin tidak usah dipikirkan, nanti kedepannya dirubah dan jangan terulang hal seperti yang sama. Oke, mungkin itu dari Bang. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Indi. Ya, pesan-pesan mungkin harus bagaimana adanya, apakah membagi uang kuliah wajib kata data video atau soalnya kalau untuk di bagian
Olin atau pemuka tabungan, Kak Indi yang untuk pakarnya. Pada Kak Indi kita silakan. Oke, kesan pesannya untuk Gen Z yang sama lah, kita Gen Z ya semuanya. Kesannya untuk Gen Z ini, kita tuh terlalu fanatik sama dunia kalau bisa kita bilang sekarang ya. Tapi jadikanlah kita fanatik dunia itu membawa berkah untuk keakhiran. Jadi contohnya aja kayak kita bisa lebih peka ke lingkungan. Misalnya kalau lingkungan itu kan sekarang lagi krisis-krisisnya ekonomi, kalau bisa yang Gen Z sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan, nantinya itu kan akan dibawa ke akhirat. Untuk pesannya lebih bisa saling menghargai satu sama lain, itu yang pertama. Yang kedua, lebih peka terhadap lingkungan. Dan untuk teman-teman yang kuliah, semoga nanti urusan perkuliahannya dilancarkan semuanya, dan semoga tidak ada yang nganggur 2 tahun setelah tamat. Semoga nganggurnya cukup setahun saja, karena jangan sibuk untuk mencari kerja di perkantoran. Kalau bisa kita yang buka usaha, kita yang ngasih uang ke kantor, kita yang buka kantor, kita yang gaji orang, karena capek ya pegawai. Oke, udah sekian aja. Terima kasih udah ngundang kami ke sini untuk berbagi cerita. Kalau ada yang minat mau buka tabungan, belum punya tabungan dari lahir, nabung ada dari kini. Dih, kami tunggu Dih. Oke, itu dia obrolan manis kita dengan Bang Vicky dan Kak Indi tentunya. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa pesan dan kesan dari Bang Vicky dan Kak Indi kita terapkan, terutama jangan lupa nabung di Bank Syariah Nagari tentunya ya. Nah oke, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Ekonomi yang sudah mengikuti rangkaian podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir pada hari ini. Semoga obrolan yang kita laksanakan pada pagi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan dan juga manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Kak Tit? Oke, Sekian dari